tugas akhir semester dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SH.MH. Hukum, antar tata hukum dan titik pertalian. Di negara-negara lain masih menyebutnya dengan istilah conflict of law atau hukum perselisihan atau privat international law. Di dalam bahasa Indonesia, apa sih yang disebut dengan antar hukum tersebut? Dapat saya ambil kesimpulan dari Profesor Sudargo Gautama. Beliau membagi menjadi dua hatah, yaitu internal dan eksternal. Yang internal adalah kaidah yang menunjukkan aturan hukum yang berlaku dari peristiwa hukum perdata tersebut. Di sini menunjukkan tidak ada kata unsur asing sama sekali, sehingga terbagi menjadi 4 kategori, yaitu hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, dan hukum antar agama. Yang kedua yaitu hatah eksternal, yaitu kaidah yang menunjukkan aturan hukum yang berlaku. Prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Prinsip kewarganegaraan ini menganut terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip yang status personil atau orang, baik warga negara maupun asing, yang ditentukan oleh hukum nasional mereka. Yaitu yang kedua, prinsip domisili, yaitu status personil seseorang yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya, yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat menetap menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang, sehingga dinamakan dengan kediaman permanen seseorang. Penunjukan kembali, renvoi, dan kualifikasi hukum perdata internasional. Renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dan suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional lex fori. Timbulnya renvoi disebabkan karena adanya aneka warna sistem HPI, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia mempunyai sistem HPI masing-masing. Hubungan renvoi dengan sistem HPI Indonesia menunjukkan kepada berlakunya hukum asing. Maka timbullah pertanyaan seperti, apakah yang diartikan dengan hukum asing tersebut? Contohnya, apabila dalam HPI Indonesia tentunya bahwa harus digunakan hukum Belanda dalam suatu perkara. Lalu apakah yang dimaksud dengan hukum Belanda tersebut? Ketertiban umum Merupakan suatu asas yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan masyarakatnya. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk memberikan keputusannya kepada suatu yang menyatakan kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan dengan kebijakan hukum. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam melakukan hukum asing, suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negara, sehingga hukum asing tersebut tidak harus berlaku oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak wajar untuk menghadiri pemakaian hukum nasional. Adapun tujuan penyelundupan hukum, yaitu tujuan penyelundupan hukum adalah untuk menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki. Yang kedua, seseorang yang menyelundupkan hukum tersebut mempunyai niat yang tidak baik. Pilihan hukum dan hak-hak yang diperoleh. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang berlaku dalam perjanjian yang bersifat internasional. Adapun batasan dalam pilihan hukum terbagi menjadi beberapa, yaitu pilihan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua yaitu hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan di dalam kontrak kerja. Yang selanjutnya, yang tidak boleh menjelma menjadi penyelundup hukum. Konsep hak-hak yang diperboleh dalam HPI yaitu hak-hak yang memiliki seseorang atau suatu objek
hukum berdasarkan kaidah asing. Persoalan pendahuluan dan penyelesaian HPI. Hukum perdata internasional yang perlu dipecahkan terlebih dahulu yaitu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Menurut Profesor Cheshire, persoalan hukum HPI memungkinkan tidak hanya mengenai persoalan utama dalam penyelesaian adalah suatu kegiatan yang meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum yang berdasarkan suatu ketentuan peraturan dan di dalam kualifikasi yang biasa yang harus dipergunakan dan dipastikan dalam penyelesaian hukum yang harus dipergunakan yang sudah ditentukan atau dipastikan pada saat hakim mengenali perkara. Timbal balik dan pembalasan. Tidak semua penulis HPI memperhatikan masalah ini karena lebih mementingkan corak-corak hukum internasional publik daripada perdata. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa. Tetapi dalam susunan HPI, maka timbal balik ini merupakan suatu syarat mutlak bahwa di sini hanya bisa disyaratkan adanya timbal balik, tetapi tidak harus kata hanya mengemukakan bahwa pemakaian hukum asing berdasarkan terhadap hukum. Pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing dalam teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan suatu hukum yang memastikan sebagai dasar yang berbeda yaitu terbagi menjadi dua. Satu, hukum asing yang dianggap suatu fakta. Yang kedua, hukum asing yang dianggap sebagai hukum. Hukum asing adalah fakta. Cara mengajukan saksi-saksi yang telah spesifik. Hukum adalah hukum. Berbeda dengan uraian di atas, maka menurut pendirian yang diuraikan sekarang ini, hukum asing yang tidak dianggap sebagai fakta. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.